menyaksikan bagaimana perpindahan posisi dari klasemen, apakah akan terjadi? Wah, di ini match menarik pertama? sih. Ya, ini sangat menarik ya, karena kalau kita lihat dari minggu yang kedua, kan Onyx mainnya sekali. Ya. Jadi banyak yang melihat kan kalau misalkan emang Onyx ya baru 3 match, TLID udah 4 match, Dewa juga lagi kejar-kejaran poin. Tuh. Sebenarnya emang lagi banyak yang kejar-kejaran poin juga dan emang sangat membutuhkan poin untuk minimal mempertahankan placement mereka dulu. Ya. Dan Soraya ternyata masuk dalam list banning bersamaan dengan Guinevere yang berarti ngebuka opsi pilihan nanti Eve. udah di ban. Tadi si Arlot masuk ya. Eve, Baxia, banyak sih sebenarnya. Atau mau Marcel aja yang tutup. Marcel ditutup. Berarti first picknya mungkin dari Onyx bisa banyak nih optionnya. Langsung ke arah Eve. Bisa atau- Kumar juga first pick. Ya karena kan tadi udah terlihat ya, Onyx udah langsung ngerespon dengan target ban apapun yang ngerepotin di game pertama gitu. Apakah Dewa akan melakukan hal yang sama dan ternyata Kalea masih ya, most ban hero. tetap dengan bayang-bayang hero-hero ini. Ya karena kan nge-force untuk purify juga kan dari Kalea. Perspectives expose the Marcel. same truth. Tetap akan dibawakan oleh Keyboy berarti. Lagi. Tapi jawabannya masih ada Valentina. Akan langsung diamankan kah? Aku lebih penasaran sih, apakah nanti pick ketiga dari Dewa akan menuju ke Harley? Karena Harley ini lumayan bisa buat ngejawab Marcel ketika Marcelnya mungkin out of position. Tapi pick 3 kali ya. Pick 3, pick 3. Jangan buru-buru banget. Ya makanya aku merasa kalau emang 2 pick atas malah bahaya buat Harley-nya karena nanti mungkin bisa dibayang-bayangi hero yang begitu kokoh di depan. Masih lu. Masih. Oh enggak, Suryo. Ternyata masih dengan 2 hero yang sama. Berarti di sini Coach Light beranggapan ya game tadi, game kedua, Mereka menang. mereka menang. Mereka masih pegang temponya. Emang ada misplay sedikit yang membuat Dewanya itu kalah. Iya. Wah ini adu ego di sini nih. Karena kalau kita ambil referensi ya Nevin ya. Iya. Dulu waktu coachnya itu bukan coach cewek, waktu masih coach Adi. Biasanya diadu nih. Draftnya kita samain. Oke. Kita adu. Mirip-miripin. Dimirip-miripin. Ini sama ya. Paling digantinya 20%, 40% doang. Heeh. Nah kita mau lihat nih sama coach cewek ini adu ego lagi nggak? Ternyata enggak. Langsung diubah playstyle-nya. Oke, diganti dengan Yuzong ya. Yuchong. Untuk ngerespon. Karena emang to be fair, early game mereka tadi sulit. Dan Dan Setien akhirnya bisa dimunculkan. Ini jawabannya juga masih ada 2 opsi sebenarnya. Valentina itu masih ada. Tapi kan setidaknya tadi mereka ada satu hal yang emang bisa nge-cover itu semua, Prof. Yang sana. Dan sekarang berubah lagi. iya. Iya. Jatuhnya nanti aku bakal expect hero-nya dari Kairi lagi-lagi tank jungle. Karena dengan ini otomatis Yuchongnya bakal megangin Suyo juga kan untuk dulu. Valen. Valen. Ya masih flex pick ya. Karena Valen di sini juga ya walaupun kita tahu sendiri teman-teman ketika dia ambil Fury of the Phoenix, itu ultnya lama sekali cooldownnya. Iya. Lama sekali. Bener-bener. Dan untuk ke arah banning, prioritas mungkin bisa mulai berasa ke arah jungler dan juga gold laner ya. Tapi Harley-nya di-ban dulu, Prof. Ya harusnya di ban. Dan masih di ban. Padahal kalau kita lihat dari komposisinya ya, Onyx kalau bawain Harley, ini berarti mereka bener-bener minim dari segi hero badannya loh. Ya, cuma ngandelin Yuzong. Marcel kan nggak terlalu tebel ya. Ya mungkin ada ekspektasi kali ya kalau misalkan nanti Onyx tetap bisa bawain fighter di gold lane. Makanya mereka expect ya udah Harley-nya band tutup aja, respect ya kan dengan play dari Kairi yang benar-benar fleksibel gerakannya seperti yang kita bilang. Dia dapetin level 4 cepet, tiba-tiba langsung ada di side lane, entah di EXP atau gold lane. Dan itu udah pasti langsung deadly magic, instant kill. Kalau maybe ada main Nissan Shin nggak sih, Bro? Maybe. Iya. Pertanyaan menarik. Saya buka dada dulu. Kalau misalnya Nissan Shin masih Dia- terbuka ini bisa banget dibawain sih. Dia ambilnya Cloud, Freya, so far, Oh, Kari. Freya. Berarti fighternya sebenarnya masih possible ya. Iya. Tapi bukan Freya mungkin karena Freya udah ditutup. Karena kalau kita ngomongin secara individual terutama buat maybe ya karena mungkin so far kalau dilihat dari win rate cuma baru Freya-nya doang sih yang masih 100% dan sisanya barunya Karin yang paling terakhir. Yang tadi sempat kita ngomongin di ban terus, dibuang terus hero-nya. Karena untuk maybe dia baru ambil 3 hero, 3 kali pick Cloud dengan 66%. Kari 2 kali pick 50% win rate, Freya 2 kali pick 100% win rate. Target belakang. Oke. I will Menarik sih. choose my Yang own berarti akan ngebuka kesempatan untuk Nissan Shin sebenarnya kembali lagi muncul tapi untuk Onyx ya lebih besar kemungkinannya. Dan Arlot di sini di-ban juga. Kira-kira buka data. Kenapa? Kelihatan apa lagi dari data lagi? Dewa berarti berani loh, karena biasanya kalau kita ngomongin hero ban, count dari Dewa ini ada 5 kali ban Marcel. Dan dia 2 kali lepasin berarti di sini kan? Iya ya. Oh iya bener juga Apa ya. yang mau dites sama nih Coach Light nih?
tes limit Marcel kah berarti? Karena aku geser kan, tadi full hero segala macem, hero band paling atas Marcel. Konfirmasi dari Papulung 5 kali band, Betul. Confirm. makanya Marcel. confirm. Jadi, Hero band. jadi dengan melepaskan Marcel ini tes limit kah di MPL bang? Iya. Itu Atau dia. ya dalam seminggu ini mereka udah coba ya? menjawab ya. Iya, iya. Dan kayaknya sejauh ini jawaban yang selalu bisa mereka ambil adalah dengan Valentina juga. Mhm. Mereka samain bawain golden hour-nya dan ngebawain Harit. Kenapa pak? Keriting mata kalau lihat data. Nah, Magical. saya kalau nggak bawa ini pusing. Keriting mata lihat. Iya, iya, tapi Harit ya, hero yang tentu akan mencoba untuk menangin laning tempo juga karena berarti Dewa di sini ingin bermain mid game, nggak mau sampai yang di atas menit 18 terlalu lama. Tapi kalaupun emang nyampe menit 18, at least mereka punya Harit di sana dan Wow. Obsidian Lancelot. Wow. Wow, Obsidian muncul. Apakah di sini akan di-force untuk purify-nya karena kita tahu sendiri Hunt of Bone akan mengganggu pergerakan dari Mei. Oke. Atau ada last pick kejutan lagi nih. Karena kemarin udah ada referensinya. Dimana kalau Obsidia itu tertangkap dan Obsidia menangkap dengan Hunt of Bone, tangkap balik dengan adanya Odette. Dan kita tahu Okta juga pernah mainin Odette. Berarti Valentinanya udah fix di area XP. Masih flex. Masih flex juga. Masih flex juga. Aku ngerasa lebih suka Valentina taruh di area mid terus ambil yang lebih tebel lagi di Terus XP. terus Ken akan buat hal yang berbeda lagi ya. Iya, inisiasinya. Aduh tapi udah ada Hunt of Bone, Kin gak bisa pakai hero yang punya disability. Itu minusnya. Oke. There you go, Oh, Odette. Deret. Thanks to referensi lagi-lagi dari Profesor X Shepherd yang memunculkan Wow. ketika emang kalau misalkan ada Obsidia bisa loh dijawab kalau emang Obsidianya pakai Purify. Kalau Obsidianya Flicker, beda cerita tentunya. Oke, menarik nih dari segi drafting yang dibawakan karena ini adalah game penentuan juga. Apakah klasemen akan sedikit bergeser untuk kedua belah tim karena dari Dewa mereka udah pegang 1 poin sama halnya dengan Onyx dan dengan draft yang menarik Odette di last pick. Apakah hasilnya sama? Waduh, ini yang Dengan menarik Odette sebelumnya. ya. Karena ternyata dengan beberapa referensi pick yang mirip dengan game yang kedua, Hah? gameplaynya langsung berubah. Dari Onyx-nya berubah, dari Dewanya juga kayak langsung beradaptasi dengan hal tersebut. Iya. Makanya siapa nih yang paling bisa menjawab untuk game yang ketiga? Meskipun sama-sama menggunakan Marcel buat Onyx, terus juga sama-sama menggunakan Suyo bersama Glue dari Dewa. Tapi dengan 3 pick terakhirnya jelas akan berbeda dan ini magical damage yang banyak banget ya dari Dewa berarti Prof. Ya ampun itu. When ya MPL dead katanya. Nih laki-laki banyak nih, lihat tuh. Tuh, Masa sih nggak ada yang peka? Mana tahu kenalan ntar kan Kenapa bisa. sih cowok nggak pernah peka? Apa? Kenapa nggak pernah peka? Gak usah nyala-nyalain mulu lu ya ke cowok. Kita kadang bukan nggak peka nih, Vi. Tapi? Kita tuh tahu diri. Oh. Kalau kenalan tuh takutnya kayak dibilangnya itu gitu kan. Itu kayak, ini siapa ya? Ya wes, kalau begitu siapa yang akan memenangkan pertempuran game yang ketiga? Mana suaranya? Let's go. Let's go. Let's go ke dalam Land of Down dengan beberapa hal ya yang sudah mulai terjadi di mana pressure dari Suns bersama Keyboy ini akan cukup terasa di area mid lane. Clear power mungkin nggak terlalu besar tapi secara area Setian juga nggak bisa di underestimate sama sekali. Bawain karena Impure Rage dari Emblem juga Prof. Ya, dan Spire seperti biasa ya karena ada ya, efek dari Unregen. Dan lagi-lagi Keyboy pakai emblem tank ya untuk lebih aman aja. Karena kita tahu sendiri bagaimana sulitnya bertahan dengan menggunakan Marcel. Yep. Oke. Langsung rotate loh. Ludwig? Siaman. Aman. Oke, tapi emang yang harus diharapkan dari game ini adalah buat Onyx, Keyboy harus benar-benar aktif ya buat bisa ngejangkau ke bagian belakang. Bedanya kalau misalnya berhadapan dengan Parcel tuh bisa sampai dalam, tapi kalau sama Odette susah nggak Prof? Wah kalau ngomongin laning sih udah pasti agak sedikit repot ya buat Odette-nya ya. Karena Odette bukan tipe yang emang benar-benar bisa pukul-pukulan apalagi sama Cetian. Kalau Cetian kan emang jatuhnya dia lebih bisa jaga posisi juga di belakang. Oke, dan di-crack biasa dan Kin menjadi korban. Petrify ya? Movement yang bagus banget karena emang tahu ya bagaimana dengan Kin yang mungkin udah keluar flicker juga. Timingnya juga pas karena dia terlalu out of position. Oke, 1 lawan 2, tapi Dolin lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ya, definisi dewasa, tidak terlalu Yap. memaksakan juga dan Oke, 1. Wow, Phantom itu hujannya. Hei, Kairi. What? Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bahkan barusan. Swansong terlihat. Swansong untuk menghindari Fury of the Phoenix menarik ya. Yap. Karena kita tahu sendiri yang bisa menjawab Odette adalah efek knock up airborne.
Dan barusan Hand of Bone-nya miss. Kelra pun join. Maka untuk sekarang Lutfi-nya bisa kan Lutfi-nya bertarget satu yang terakhirnya Lutfi. Masih sempat untuk bisa kabur, masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara Kid juga ingin menyelamatkan dirinya. Tapi masih ada Kairi tadi yang mencoba untuk bisa mengejar. Dan untuk sekarang malah beban kehidupannya ditambahkan oleh Mueza. Mueza kabur, lari, mau lewat mana? Walah malah kejebaknya. Senyum dulu dikit dan selesai. Patrick, aduh lucu banget ya melihat ekspresi dari Glue. Tapi ini malah jadi sebuah kerugian buat Dewa. Karena kan sebenarnya tadi Kairinya udah tumbang dalam momen turtle terbuka, Bro. Ya udah pasti ya, yang Kappa Bulung bilang tadi Patricknya cuma tersenyuman. Iya. Senyuman yang berubah jadi saldo GoPay tentunya. Waduh. Wah ini, tapi balik lagi ya, Onyx walaupun mereka tadi kehilangan dari segi turtle objektif, seperti biasa mereka menukarkan dengan point kill. Dan bahkan Lutfi nggak tumbang itu udah menjadi keuntungan. Karena nanti dari pergerakan EXP-nya, Kin tetap akan sedikit tertinggal di sini. Lutfi yang akan tetap sedikit diunggulkan. Jadi mungkin mereka tetap menang dari satu lini. Dan bahkan tadi kalau yang cukup mengejutkan Kelranya yang datang duluan, dibandingkan dengan Maybe yang kita expect, Maybe-nya bakal benar-benar lebih cepat hadir kan untuk setup objektif. Tapi itu belum sama Maybe. Jadi mungkin kita expect-nya nanti di turtle yang kedua, baru mereka akan bergerak bersamaan. Betul, secara damage ya yang nanti harus diharapkan dulu nih dari Dewa. Karena tanpa adanya Maybe, untuk penyampaian damage-nya nggak akan terlalu maksimal. Dan untuk teman-teman dari Onyx, cara mereka tarik ulur tadi juga jadi satu plus poin buat mereka. Yang akhirnya malah memancing poin eliminasi tambahan. Sejauh ini udah ada 2 total poin eliminasi. Tapi bedanya sekarang Lutfi udah mulai ke pressure. Beda nih, di awal dia dapetin Kid. Ya mereka pengen force untuk, kita tahu sendiri ya, Black Dragon Form-nya. Karena ketika nanti ada turtle objektif dan Lutfi punya Black Dragon Form, udah pasti banyak banget yang bisa ditarget sama Lutfi. Terutama mungkin buat Okta, karena di sini kan tentu ada banyak gangguan ya untuk Swan Song-nya. Maybe di game ketiga baru menyentuh di atas 100 loh. Tadi di bawah 100 terus loh. Iya, kecuali pas interview. Hah? Interview tadi 100. Oh lebih degan juga? Iya 100-an. Kok kayak gitu ya bro? Laning nggak masalah, interview masalah berarti. Iya, dan sekarang setup ke area turtle akan segera dilakukan ya. Penentuan dari para heart rate, para player nih. Apakah bisa tetap santai karena Black Dragon Form? Ada 2 naga viral 40 detik kita lihat sesuatu lagi. Namun untuk sekarang telah terjadi pertempuran dia. Karena sekarang Kin mencoba untuk bisa kabur itu terakhirnya. Dan Kinnya berhasil tertangkap basah. Kin gagal untuk bisa pulang. Sementara Maybe-nya masih menari di atas Zaman Force. Mencoba untuk bisa menyamakan diri masuk ke minor turret-nya. Dan sekarang 4 player dari Onyx berjalan bersamaan untuk bisa pulang. Berbagi turtle pada akhirnya 1 berbanding 1, tapi ada 2 pemain yang tadi bisa dihilangkan dari Dewa United. Apa yang terjadi, Bro? Ya udah pasti ya, Hand of Bone targeting ke Kin tadi. Naganya ditempelin sama Obsidia, jadi damage yang diberikan tentu bakal menuju ke arah sana. Tapi yang paling menarik dari Onyx-nya adalah ini turtle kedua yang kita expect-nya Dewa yang bakal menangin dari turtle-nya, fight-nya juga karena bawa Harith. Ini jadi imbang tiba-tiba. Karena emang targeting dari Onyx-nya benar-benar terbagi dengan manis sekali dan Kelra dapat 1 assist on the way mungkin ya. Dia kayaknya mau langsung menuju ke Sky Pierce dari Windtalker sebagai item pertama tadi. Ngomongin Sky Pierce, Dolin juga langsung Sky Pierce loh, Bro. Ya langsung. Karena dia udah tahu nih, dia nanti bakal jadi eksekutor aja. Mungkin kalau kita refer dari MPL Philippines kan ada dari AP Brand, James Punks yang dimana dia selalu nge-build untuk Sky Pierce ini menjadi salah satu item core-nya, item utamanya. Jadi Dolin mencoba untuk mengikuti tempo tersebut karena kalau misalkan udah bener-bener spike nih untuk Sky Pierce-nya, itu nge-kill tuh bener-bener enabling on an eye gitu. Iya sih, ini Cepat emang kedipan mata. draftnya enak banget nih kalau misalnya bisa dapetin damage dealer yang maksimal. Lihat Santai Dolin, santai. Dolin lagi farming doang kok. Mau nyusul Nino. 146. Kejar-kejar nama Nino. Tapi emang pressure-nya kerasa banget dari Onyx. Oke, dan itu dia Nopo dan Connect untuk kali ini bisa ke dia pergi dan tidak bisa Kin. Kin tertangkap basah. Ya, 4 player. Bahkan ya wajar ya bisa dibilang dengan 4 player yang melakukan punishment di area top lane. Tapi ada trade setidaknya di bagian bawah. Skyper juga udah dipegang sama Kelra. Dan sekarang baru nih mulai berbahaya. Karena kedua belah gold laner akan join di perebutan turtle selanjutnya. Oh wait, Dolin baru saja menggunakan retribution-nya. Tapi Kairi kayaknya bakal lebih megangin dulu untuk Onyx ya berarti. Dari area turtle-nya. Mau tarik ulur kah? Mereka Tarik akan ulur lama kan. sini 20 detikan. Oke, waktunya Di bawah cukup lama jauh tuh. sih. Ya, cuman ya untuk zone out masih ada Mueza. Ada Maybe juga yang sekarang udah ikut ke area team fight. Bahkan ngebuat dari Kiboy sedikit kewalahan nih. Wow, Kiboy harus pulang kah? Sekitar 5 detik lagi aja Retribution sudah ongoing tapi Muezanya berada di bagian belakang. Mueza satu yang terakhir. Solo kill Mueza. Wow, didapatkan oleh Kairi. Dan nggak mau ngebuka flicker ya bagi seorang Mueza masih ditahan
Tembakan tuh sekarang zaman Force-nya. Dan sekarang turtle-nya berhasil tetap diamankan oleh Kairi. Ada satu pergerakan dari Black Dragon Form yang akan landing di area mana Lutfi-nya tadi mendorong mundur ke arah pemain-pemain dari Dewa masuk ke area defensifnya. Sementara sekarang Purple Buff berhasil diambil juga. Wah, ini udah mulai ofensif sih. Outer Threat mid lane akan menjadi target selanjutnya. Wah, itu dia Fury of the Phoenix ya. Udah usah dikeluarkan pula. Sementara coba lihat apa yang terjadi. Oktanya down. Wezanya baru hadir. Udah masuk ke dalam satu golden hour yang sangat-sangat tidak dia inginkan. Nah itu tuh contoh golden hour ya Prof. Yang Iya. akhirnya buat nge-zone out doang. Itu dia, tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa cover teman-temannya yang tertinggal di belakang sana. Jadi Lagi-lagi di screen lagi, tapi ini cuma Keyboy flicker aja. Dan bakal kabur tentunya dengan tracking shot karena itu dia movement satu-satunya dari Marcel. wah, 4.000 gold lead dari Onyx. Ini udah menandakan kalau early yang mereka jalankan terpunish dengan baik. Eksekusi dengan baik juga. Kelrannya juga nggak terganggu. 1 kill, 0 death. 2 assist. Dia dalam team fight participation semuanya hadir ya. Dan Iya. benar-benar punya impact-nya masing-masing seperti tadi contohnya dia target ke Kin. Dia selalu target ke Kin lebih tepatnya karena emang Valentina kalau ditangkap dengan Hand of Bone dia nggak bakal bisa menggunakan dash ability-nya. Yep, itu Dan- Hanobon jauh banget jaraknya. Enak Bener. banget. range-nya benar-benar luas dan dari 3 game yang berjalan bisa dibilang ini early game dari Onyx yang paling oke ya. Karena sebelum-sebelumnya benar-benar bisa disamain sama Dewa atau diimbangin. Dan sekarang masalahnya dari Dewa. Bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan dengan Oke. grab-grab? Ada satu orang beban kehidupan yang memang ditambah tapi sepertinya setelah sudah semuanya mereka harus mundur dan flicker sudah terlihat. Banyak banget resource yang dikeluarkan sama Dewa. Weza terutama. Karena flickernya juga udah out. Berarti sama nih untuk kedua romer sebenarnya udah gak ada flicker lagi. Sama-sama trade aja. Tapi mungkin untuk di bagian Lordnya, Onyx akan sangat diuntungkan dengan 5.000 gold seperti ini. Kelra kalau Hand of Bone-nya ke Mueza mungkin sangat-sangat bisa menjawab. Jadi emang Muezanya pengen mencoba untuk menangkap satu pemain dari Onyx. Dan masalahnya sekarang Lord juga muncul nih. Untuk Lord yang pertama, setup sejauh ini memang bisa dipegang sama Onyx untuk 2 turtle terakhir. Tapi dari Dewa nggak menutup kemungkinan juga mereka punya Kin dengan Black Dagger Form yang bisa menjadi inisiator atau pembuka. Hanya saja Golden Hour udah mulai menjadi masalah utama buat mereka. Dan kita masih menunggu nih permainan Swan Song untuk itu. bisa nge-cancel Kelra. Itu, tapi balik lagi ya, Oktanya juga punya banyak cancellation di sini. Iya. Ada Lutfi dengan Fury's Dive. Dan jangan lupakan juga bahwa lagi-lagi ada Golden Hour dan Golden Hour-nya Keyboy. Ini kan beda nih targetnya nih. Dia nggak mau cuma orang atau combo doang, dia pengen tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa datang dalam team fight. Wah ini Moeza masih nekat juga loh. Gak banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Berusaha masih bisa mengusir ke arah beberapa player loh. Clear cepat di area mid lane, habis itu kembali lagi mungkin untuk melakukan setup. Dan sejauh ini belum ada celah buat Dewa bisa masuk, dan kalaupun mau coba untuk masuk kayaknya source skills yang digunakan ini akan sangat banyak. Termasuk dengan ya Black Dagger Form, masalahnya Kin udah di pressure banget. Wih, mau di fight back ah? Oke. Yep. Dan itu dia. Sudah take off. Lutfi Wow. akan lain di Karamana tapi sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Pertempuran yang tidak terelakkan. Zaman Force langsung dikuatkan. Sementara sekarang Maybe belum ada damage yang benar-benar bisa dihantarkan pula ke arah beberapa player. Maybe satu terakhirnya Kelranya down. Maybe mendapatkan satu target yang begitu baik tapi mengantarkan dirinya pula dekat ke arah beberapa player dari Onyx. Dan Moeza tempat berbeda menjadi korban pula. Dan sekarang Keyboy mengejar ke arah Kin tapi Kinnya berhasil selamat masuk ke dalam area defensifnya sendiri. 4 pemain berhasil di take down dan hanya menyisakan Kin seorang diri. Lord dipegang, keuntungan semua ada di tangan dari Onyx dan mereka masih mau paksa lagi. Oke, dan Kin. Udah ya? Itu mengerikan. Oke, cukup ya. Cukup. ya. Karena kita tadi melihat ada satu naga yang dikandangin Iya. kan sama Keyboy, tapi emang timingnya pas banget sih. Dia di sebelah Mueza, di sebelah Okta. Jadi pas Oktanya Swansong di cancel, wah ini Okta bener-bener gak bisa dengan bebasnya melakukan deliver damage magic. Karena emang akan terganggu oleh member dari Onyx. Even tadi ada shield evac dari Swansong, ditabrak sama player Onyx pokoknya. Iya, tapi setelah turun pun dari Black Dagger Formnya tetap bisa connectin Patrify ke arah damage dealer bahkan. Yang akhirnya ngebuat dari Dewa gak bisa bergerak lagi dan harus kehilangan 4 player. Sekarang Lord udah mulai masuk. Tinggal bagaimana caranya dari Onyx, apakah mau dipaksa lagi dengan Black Dagger Form? Oke. Jadi dia coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Lutfi. Akan landing ke arah mana. Zaman Force sudah di pop up. Sementara Maybe bekerja keras satu terakhirnya. Lutfi sakit banget tapi masih bisa ditahan. Damage yang bisa dihasilkan oleh beberapa player. Tapi baru saja terlihat Swansong di bagian belakang. Siapa akan menjadi korbannya? Dolly down. Sementara satu Black Dragon Form terlihat di dalam tubuh Kin pula. Masih dapat dolin sih, Prof. Iya, tapi dari semua fight yang terlalu hektik tersebut lagi-lagi Lancelot menahan 7 Lord Pak Pulung ya. Ya. Ngedashnya tetap masih dengan muscle memory yang sama. Di tempat yang sama lagi seperti biasa. Menggunakan wave minion detik 10 dan detik 41 untuk sebagai anak tangganya.
Iya, dan sekarang efek freeze masih possible ya, ada golden hour. Itu dia Golden Hour udah dikeluarkan dan Kin Wah. terjebak juga. Kena ya dua-duanya ternyata langsung free untuk base turret yang dimiliki oleh Dewa. Pecah di bagian bottom lane. Karena dari golden hour-nya juga cuma buat mendapatkan objektif aja. Iya, worth it sih untuk ngebuka satu ultimate, tapi masalahnya Web tertangkap, hei Kelra. wah. Apa yang terjadi sekarang Swansong? Hei Kelra masih berhasil selamat. Bahkan Dolin. Pergerakan ekstrim dilakukan. Ini tuh kayak mancing-mancing aja ya dari Onyx ya sebenarnya. Pengen tarik siapapun dari Dewa untuk keluar. Tadi Kairi juga udah hampir ngebuka Phantom Execution ke bagian depan. Tapi untuk sekarang akan ditarik terlebih dahulu. Ada 25 detik lagi menuju ke arah Lord. Dan itu yang nggak boleh disia-siakan sama kedua belah sisi. Ya karena dengan adanya gold 9 ribuan seperti ini ya, Onyx pasti expect-nya pengen teamfight tuh di luar area dari area amannya Dewa. Iya. Jadi mereka pengen fight-nya mungkin di area jungle, di area river. Oke, dan itu dia sesaat lagi apa yang akan terjadi. Golden Hour mau dikeluarkan kah? Karena Weh, dari kanan. dari Kiboy sendiri memiliki sebuah flicker dan itu dia. Golden Hour menjadi sebuah penghalang. Gimana? Pemain-pemain dari Dewa tidak akan bisa pulang. Tapi sekarang Octanya menghilang. Tapi Kiboynya pulang terlejap seketika. Zaman muda langsung dipompa begitu saja. Ada satu beban kehidupan di dalam di atas. Tunggu dari Kairi. Lutpija masih berusaha satu yang terakhir. Lutpija selamat. Maybe dikejar. Ada Sun yang siap untuk bisa membombardir juga apapun yang akan dilakukan oleh Maybe. Web Minion akan masuk. Web Minion dimiliki oleh Dewa keluar. Tapi mereka tidak akan sanggup menunggu. Jauh lebih lama lagi Maybe, Daud dan Donik siap menutup game yang ketiga. Sang Raja Langit masih cukup kuat menyelesaikan